Warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat semuanya. Kali ini kita akan podcast santai aja sama seorang Mensro yang mungkin kalau di dunia di dunia spiritual udah tahu siapa dia, yaitu Ki Alam. Ki, monggo. ini kita sekalian kesini tuh mau ngambil lukisan Bunda Blorong. Kita mau nanya-nanya dulu dari lukisannya, tentang kayak pengalamannya, mungkin apa yang dirasain saat ngelukis ini, atau ada sosok-sosok apa aja mungkin Ki yang maksudnya hadir gitu ya. Baru pembukaan pertanyaannya udah sulit nih. Tadi kan Aki ngasih challenge yang jadi kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, Kamu sih Ki Alam ini dapat hadiah, makanya kayaknya bakal dapat hadiah ini. Ya sebenarnya dalam melukis objek yang di luar kebiasaan pelukis ya, itu memang membutuhkan energi yang berbeda dengan lukisan biasa. Artinya ketika saya melukis Nyai Blorong ini, selain dari pesanan, memang terkait dengan objeknya itu memang susah sekali untuk divisualkan gitu loh. Jadi nggak asal memvisualkan misalkan gambar perempuan dengan badan ular itu Nyi Blorong, nggak semuanya begitu, karena di dunia lain banyak yang jin-jin yang menyerupai dengan nama yang sama, bisa jadi karena untuk kepentingan pribadi ada ya. Tapi kalau ini memang saya menggambarkan sosok Nyai Blorong itu sebenarnya sangat sulit untuk digambarkan dengan kalimat gitu. Makanya saya menggambarkannya aja langsung pakai gambar gitu. Tapi kalau udah dikalimatkan saya bingung nyari kalimatnya. Cuman intinya bahwa beliau itu sosok yang menjadi taruhlah panglimanya Bunda Ratu Kidul dalam sisi kemakmurannya. Iya, harta benda. Jadi beliau itu penjaga harta karun, termasuk harta karun yang dianggap gaib itu, yang dicari-cari orang itu. Jadi kalau mau mendapatkan barang itu biasanya harus dapat izin dari sini dulu gitu. Walaupun dia nggak harus ketemu ini, tapi dia akan diketemukan sosok lain yang harus dia langkahi misalkan gitu ya. Itu perintahnya dari beliau gitu. Oh iya, terkait yang tadi menyerupai, berarti yang kan sosok selama ini yang kita tahu mungkin sama orang-orang awam ya, Bunda Blorong itu yang buat yang tadi itu ya, masuk ke pesugihan gitu, minta apa ya, semacam kaya mungkin atau itu ya. Berarti maksudnya bukan dia yang ngasih sama orang itu dengan jalan yang salah gitu maksudnya? Iya, bukan. Kalau sudah jalannya ke sana otomatis bukan aslinya Nyi Blorong gitu. Karena untuk beliau sendiri nggak mengizinkan manusia itu mencari kekayaannya dengan cara itu gitu loh. Dengan cara instan gitu. Makanya dia jaga benar-benar harta karun yang ada gitu loh, supaya orang itu nggak seenaknya ngambil gitu, yang instan gitu. Makanya dijaga gitu. Nah, kan karena yang dijaganya kan banyak sekali gitu. Jadi misalnya di wilayah selatan ditugaskan siapa, Kang Deni misalnya gitu. Tapi Kang Deni kepalanya badannya bukan ular, tetap Kang Deni misalnya gitu ya. Atau sampean ditugaskan di mana untuk menjaga di sana ada situs pusaka atau apa yang harganya sangat mahal gitu kan. Nah, itu orang yang mau ngambil itu harus melewati banyak rintangan dulu gitu. Rintangan dulu. Ya. Kalau dari segi sosoknya ini kan ular gitu ya bawahnya Ki. Itu kenapa harus ular gitu misalnya? Apa ini lebih ke ular atau ke naga atau gimana? Enggak, ular itu sebenarnya sih itu sebagai simbolik ketika Nyi Blorong itu, karena saya omongin enggak ya? Jadi di badannya dia itu sebenarnya harta karun semua gitu loh. Bahkan sisiknya itu emas semua.
kalau kamu bisa ngelihat ke dunia sana dan melihat langsung, kamu tuh benar-benar tergoda gitu loh, pengen mendapatkan itu karena memang emas semua di sana itu pokoknya yang berhubungan dengan duniawi yang menggiurkan, bikin kita itu ambisi, wah kayaknya saya bisa nih dapat ini gitu. Godaannya emang begitu. Jadi untuk gambaran ularnya supaya beliau itu diberi tunggangan seperti ular itu supaya dinamis, bisa masuk ke dalam laut dengan mudah gitu, bisa ke udara kemana aja gitu, karena emang tugasnya emang begitu gitu. Tapi kalau untuk yang tadi kan di jalur yang kayak mungkin masuk ke pesugihan gitu ya dengan cara yang salah. Cuman kalau yang benar-benar ibaratnya mungkin kalau dari kita orang awam yang kok ada lukisan sih di rumah Bunda Blorong gini apa-apa, jangan dia juga pesugihan atau gimana gitu. Oh iya. Kalau ibaratnya untuk kayak kodratnya ya mungkin realnya gitu. Ini tuh untuk apa gitu lukisan yang orang-orang yang pesen gitu atau gimana tuh? Simbol dari pribadi. Simbol dari pribadi dan itu pengalaman ya, ini kan pesanannya Mbak Dinar itu Ya. ini kan menyesuaikan pengalaman dia sendiri. Pertemuan antar orang yang sudah ketemu langsung Bunda Blorong itu berarti sudah terbuka pintu kemakmurannya. Oh iya. Gitu. Jadi menggambarkan tentang kemakmuran yang akan dia dapat. Cuman kebetulan jalan yang Mbak Dinar pilih kan jalan spiritual yang berhubungan dengan kesana. Jadi memang jangan dibawa-bawa ke area nalar karena nggak akan ketemu. Yang ada hanya bentrok-bentrok, wah itu musyrik, syirik dan lain sebagainya, itu dipisahkan gitu. Misalkan ya. Berarti untuk kelukisan mungkin agak udah cukup mungkin ya buat ngebuka yang kayak awam, orang-orang belum tahu yang selama ini kayak salah. Jadi setiap ngelihat lukisan Nyi Blorong, mungkin orang-orang bilangnya Nyi Blorong itu tuh kayak semacam masuknya udah ke pesugihan, pengen kaya gitu-gitu. Tapi sebetulnya kayak enggak. Nah untuk dari lukisan udah cukup nih Ki. Cuman yang Benar cukup ya? Enggak, ntar dulu ada pertanyaan. Oh, ada. Oh dari Bunda ada. Tapi udah kejawab berarti saya dapat gift dari kamu ya. Kan janjinya begitu. Ada jadi udah balik. Iya, kalau nggak kejawab saya kasih. Sudah nyediain nih buat kamu nih, garpu nih. Tapi tadi agak sulit ya Ki, berarti dapat setengah lah. Pura-pura sulit. Oh, udah. Padahal mah susah. Mungkin dari Bunda Iya. mau nambahin apa? Iya nih Mas, jadi pada saat ngelukis ini memang ini kan pesanan saya dari 6 tahun yang lalu sudah dapat perintah untuk melukis, akhirnya ketemu sama Mas tahun kemarin baru akhirnya bisa direalisasikan. Nah pada saat melukis sosok Bunda Blorong, karena saya manggilnya ibu ya, jadi kayak Bunda Blorong gitu kita manggilnya, ada pesan khusus buat saya pribadi atau apa yang disampaikan? Iya. Kalau pesan khususnya dari komunikasi batin saya itu menjelaskan bahwa Mbak Dinar itu meskipun nanti akan meraih kemakmuran kesejahteraan, jangan sampai lupa bahwa itu nggak seberapa gitu lah ya. Itu nggak seberapa dibandingkan kebersihan nuranimu yang sesungguhnya itu lebih kaya dibanding harta bendanya gitu. Cuman kalau sudah Mbak Dinar menemukan gambaran ini yang saya bilang tadi bahwa itu simbol kemakmuran yang sudah terbuka gitu ya. Jadi nanti jangan sampai kemakmuran itu menjadi salah jalan gitu ya. Iya betul sekali. Ya karena dalam diri Mbak Dinar sendiri itu sudah banyak sekali yang membuka gerbang-gerbang itu gitu, baik gerbang spiritualnya, gerbang dalam sisi penyembuhan dan semuanya itu sudah komplit. Makanya sudah waktunya memang apa yang sudah diusahakan dari dulu sampai sekarang ya akan ada timbal balik kesejahteraan itu. Ya, Ya kan pertanyaan tadi kamu itu kan
pesugihan gitu ya, intinya pesugihan. Nanya langsung yang mesennya untuk apa nih, ayo. Oh iya. Bingung kan? Iya, berarti nanya ke Untuk Bunda apa? berarti Iya, kan? untuk apa lukisan itu tuh? Bukan untuk apa, mungkin. Apa mau disembah, apa mau diapain gitu. Iya, mungkin aku nanyanya kayak maksudnya dari perjalanannya Bunda ya. Kenapa bisa kayak mungkin dapat disebutnya apa ya? Ilham. Perintah apa ilham ini? Ya wis ilham lah. Ilham ya. Ilham harus Saudaramu tuh ilham. udah sih teman, kalau teman. Ya wis. Ada Ilman. Iya, Fira. Pas. Namanya Ilman. Mungkin iya ilham. Si, suara apa itu? Aduh, kereta. Kereta lewat. Iya. Kita kayak dekat stasiun. Iya. Jadi gimana Bunda awalnya kok bisa dapat ilham harus melukis Bunda Blorong ini gitu loh? Ya, jadi ini sebenarnya pengalaman yang real itu terjadi pada saat pada waktu 6 tahun yang lalu. Kebetulan saya sedang berada di 308 Hotel Ina Samudra Beach, sedang mengadakan selamatan. Nah, di saat itu tiba-tiba ada sosok yang berada di depan saya persis, yaitu sosok Bunda Blorong, yang itu betul-betul persis sekali seperti yang dilukiskan sama Ki Alam. Nah, di situ beliau menyampaikan bahwa satu hari nanti buatlah tempat untukku, maksudnya Bunda Blorong, di rumah. Karena beliau sih sempat menyebut begini ya, kamu itu anakku. Jadi termasuk anaknya beliau gitu. Dan ini real ya pemirsa, ini real, bukan mengada-ada. Tapi pada saat itu saya sempat kaget karena itu jaraknya sangat dekat sekali ya, antara saya sama Ki Alam nih, dekat banget. Nah, itu akhirnya saya cuma berpikir gini, siapa yang bisa melukis Bunda Blorong, padahal yang ada di pikiran saya ini nggak bisa dituangkan. Saya sendiri nggak bisa melukis, jadi nggak bisa dituangkan. Misalnya saya minta tolong sama orang, itu nggak bisa. Saya pernah coba tapi nggak bisa. Akhirnya saya dapat perintah sama ibu untuk ketemu sama Ki Alam, yang ya akhirnya kita menjadi seperti saudara gitu. Mas, tolong lukisin sosok Bunda Blorong, yang pada saat itu saya temui, dan beliau mengatakan seperti ini gitu. Dan akhirnya hari ini lukisan itu jadi. Jadi yang disampaikan sama Mas Alam, sama Ki Alam itu betul, bahwa yang ada di bentuk ular ya sih, sisiknya itu seperti koin-koin emas ya Mas ya. Seperti koin-koin emas, dan itu tuh kalau kita melihatnya itu seperti kalau beliau lewat itu seperti kayak jatuh. Nah, itu kembali lagi ya, untuk tadi pertanyaan untuk apa gitu. Jadi sebenarnya ini adalah satu perintah yang harus saya lakukan dan saya laksanakan. Itu amanah, jadi amanat juga ya, supaya ini membenarkan, meluruskan cerita bahwa beliau itu bukan sosok yang seperti orang sampaikan bahwa Bunda Blorong, Nyi Blorong itu pesugihan, minta tumbal dan sebagainya. Itu salah, semuanya salah begitu. Jadi ini adalah sebagai penghormatan yang luar biasa. Saya juga matur nuwun banget sama Mas Alam yang udah bisa membuat begitu luar biasa. Akhirnya ini nanti bisa sampai ke Keranggan di Pendopo Kencana Kidul begitu ya. Mungkin ada yang mau ditambah sama Mas Alam? Kopinya ya tambah. Kalau kayaknya ntar saya mau nanya lagi soalnya. Ngetin ya gift kedua ya. Ayo coba. Lebih mudah sih kayaknya ini jawabannya. Siapin aja sepeda. Jadi kan kalau Bunda Dewi Dinar ini orang spiritual ya. Ibaratnya udah dapat ilham suruh melukis Bunda Blorong. Kalau kita semisal orang-orang yang awam misalnya yang belum tahu, mungkin percaya akan hal spiritual itu, cuman nggak punya ilham gitu. Tapi kita sengaja nih pengen melukis Bunda Blorong. Itu khasiatnya yang tadi sama Ki Alam bilang buat kemakmuran gitu ya. Itu bisa terjadi nggak ke orang-orang yang kita gitu loh? Bagi orang biasa. Iya. Oh iya, itu berarti keterkaitan antara keinginan berarti ya. Betul. Beda keinginan sama lahir dari hati gitu. Jadi kalau Mbak Dinar itu berprinsipnya bukan untuk ke sana gitu. Walaupun simboliknya ke sana.
Tapi ketika orang awam, saya mau dong lukisnya itu biar rezeki saya banyak, rezeki, pokoknya semuanya sejahtera. Itu sudah angan-angan yang kita itu pengennya instan. Sama aja itu yang dibilang nyegik itu tuh pesugihan. Ya, jadi pesugihan tuh nggak harus kamu ke goa gitu, terus semedi harus makan beling, enggak gitu. Seperti itu pun salah satu pesugihan yang tanpa kita sadari bahwa itu akan menarik jin-jin yang bisa membuat kamu lebih tersesat lagi gitu loh. Bahwa nanti begitu pertama kamu dapat lukisan ini, terus tiba-tiba kamu kebeli motor misalnya gitu kan, dari lukisan inilah saya terus, nah itu udah mulai nggak beres, berarti, udah mulai nyegik itu namanya tuh. Iya. Berarti orang-orang yang kayak mungkin udah terjerumus ke dalam ya, mungkin pertamanya sugesti dia, pemikiran dia ya kayak gitu mungkin ya, gara-gara dia ibaratnya beli punya lukisan atau hal-hal benda-benda lain, terus ada dan kebetulan dia bisa beli benda sesuatu, dia langsung oh ya udah, berarti dia kalau lagi lebih mendalami ibaratnya nyembah atau apa, berarti dia semakin makmur gitu ya. Berarti artinya, kembali lagi ke pikiran masing-masing gitu ya. Tetap semuanya kembali ke diri kita masing-masing, bahwa tidak ada sesuatu yang instan, semuanya harus pengorbanan, baik energi atau keuangan apapun, kita harus berani berkorban untuk menjadi sesuatu yang pengen kita dapatkan itu. Jadi kalau satu benda seni itu memang mengandung energi ya. Salah satunya lukisan itu dikerjakan dengan hati, dengan perasaan. Otomatis si lukisan ini akan menjadi hidup. Hidup itu artinya bukan lukisan ini jadi gambarnya turun, enggak. Walaupun ada yang mengatakan gitu juga ada, bilang wah lukisannya turun gitu, ada. Cuman itu kembali bisa ke sugesti, bisa ke ranah lain, tapi yang jelas semua benda yang diciptakan itu akan mengandung energi gitu. Kalaupun ternyata lukisan ini menjadi energi kemakmuran, alhamdulillah dong, karena emang lahirnya dari hati gitu loh. Jadi ya pantas kalau memang begitu gitu. Itu aja 6 tahun baru dilaksanakan gitu kan, itu berarti kan perjuangannya selama 6 tahun sangat banyak gitu. Jadi semuanya kembali ke diri kita masing-masing gitu. Kalau ibaratnya kan Ki Alam tuh udah terjun di dunia ngelukis itu udah berapa lama tuh Ki, kalau boleh tahu? Kenapa jadi ke situ ya? Ini ada sangkut pautnya sama ya. Jatuhnya tuh kan udah banyak ngelukis dari manapun gitu ya. Coba tebak dulu. Iya. Tebak. Kalau benar dapat sepeda nih. Wah, sepeda anak saya yang roda 3 tuh. Kayak presiden kita coba sepeda. Berapa ya? Sekarang kan umur saya ya, sekarang kan umur saya aja udah 22 tahun. Itu 20 tahun yang lalu tapi ya. Hampir terkecoh saya di sini. Agak terlalu fokus ke ini langsung aja. Belajar aplikasi IQ-nya dinaikkan gitu. Multitasking berarti kita. Karena bentar lagi 5G deh. Boleh. Ya udah lama sih kalau terjun lukisan yang objeknya seperti ini 2001 lah. 2001. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu ya. Baru dimulai gitu. Nah, kan panjang kan prosesnya? Panjang juga sih. Makanya saya nanya, kan udah lama juga ngelukis sesuatu, jadi mau nanyain untuk ada gak gitu, maksudnya orang yang mesen lukisan waktunya ngeluapin agak-agak susah, perlu waktu, kayak maksudnya harus bener-bener santai banget, mood banget atau gimana gitu. Yang paling lama gitu, berapa lama itu Ki, lukisan? Selamanya sebenarnya, selama-lamanya. Selama-lamanya? Iya. Gak jadi. Jadi masuknya waiting list semua. Iya, sebenarnya kalau melukis itu kan sama aja dengan hobi-hobi lain. Misalkan kamu hobi sepak bola loh. Yeah. Kalau sehari nggak megang bola gatel gitu. Ya sama, saya kalau sehari nggak megang kuas itu kayak greget gitu ya. Yeah. Tapi kalau untuk pengerjaan pesanan itu berarti saya sudah terikat. Artinya saya harus belajar menghilangkan idealis saya. Artinya lagi nggak boleh terus nggak bisa, kalau saya nggak mood nggak bisa ngelukis gitu, nggak bisa begitu. Tetap kita belajar bermasyarakat. Oh dia
saya punya klien saya jangan sampai kecewa ketika saya bilang 1 minggu selesai gitu. Berarti mau mood mau enggak harus saya kerjakan gitu. Jadi kita jangan berprinsip itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya malas gitu. Ujungnya males. Ya biasanya begitu. Saya nggak bisa dipaksain gitu. Oh nggak bisa. Kalau saya nggak bisa gitu. Saya tetap yang pertama tidak mengecewakan, walaupun mungkin ada lah sedikit, masa kok yang saya agak lama gitu ya, manusiawi ya. Kadang-kadang saya nggak semuanya dikerjakan langsung gitu. Hiburan juga ya? Kadang-kadang tahu aja ya, kayaknya udah agak tua nih. Iya, udah mulai masuk. Udah agak tua. Apa? Menambahin Bang? Iya. Jadi Kang, kalau lukisan Nyi Blorong ini pertama kali yang klien pesen ke Ya, betul Mas. Di Pendopo Kencana. Untuk lukisan ini baru pertama saya bikin selama perjalanan saya melukis tentang hal-hal seperti ini 10 tahun lebih lah ya gitu. Boleh dibilang saya baru menciptakan lukisan ini. Jadi lukisan ini saya anggap yang pertama gitu. Dan ini punyanya Mbak Dinar. Wah ya, kamu jangan kesana ya, sini aja ya. Berarti itu ya. Tapi Kang, kalau tadi Kang Alam bilang mungkin kalau gede lebih bagus kali ya. Iya, kalau saya menciptakan untuk sendiri akan saya bikin besar gitu loh. Karena untuk kepuasan sendiri. Kalau ini kan Mbak Dinar menyesuaikan ruangan dan menyesuaikan kebutuhan juga gitu. Jadi ya wis saya ikutin gitu loh. Tetap maupun sekecil apapun lukisannya akan saya kerjakan sama dengan benar-benar saya kerjakan totalitas gitu loh. Ini masih lanjutan mungkin dari pertanyaan Bang Denny ya. Maksudnya ini kan pertama kali. Berarti selama ini tuh apa nggak ada yang mesen atau gimana tuh? Ya, yang satu itu karena orang konotasinya langsung bahwa ini negatif gitu kan, tentang pesugihan itu gitu. Nanti kalau saya, ya itu kalau lahirnya dari hati beda itu. Karena beliau lahirnya dari hati maka nggak ada unsur kesana gitu loh. Jadi dia mengoleksi sebuah karya seni gitu, karya seni yang tertuang oleh pengalaman pribadi gitu kan, dan mentransfer ke saya dan saya memvisualkan gitu aja, dan itu akan menjadi nilai sejarah nantinya gitu loh, karena saya belum tentu melukis yang kedua kali, walaupun nanti saya terinspirasi untuk membuat lagi mungkin yang berbeda tetap gitu. Beda versi gitu ya? Iya, versi saya sendiri gitu. Bisa jadi nanti ada kamunya di sini gitu kan. Boleh. Saya bisa Bagian pengawal ya. Saya bisa berenang sih, bisa boleh. Nggak tahu buat pengawal, nggak tahu buat tumbal. Jadi tumbal apa? Gak apa-apa, kamar ikan juga boleh lah. Iya kan bisa nanti di sana kamu buka pekerjaan tambal ban misalkan gitu di sana. Oh di gitu kan. sini di ujung mungkin ya? Iya bisa. Ya menyangkut ini sebenarnya agak mungkin nggak tahu privasi atau apa, saya bilangnya mungkin ke Ki Alam. Tapi maksudnya gimana jalan ceritanya kok Ki Alam bisa sampai, mungkin kalau melukis khususnya spiritual apa yang lain juga ada Ki? Ada semua objek. Semua objek. Semua objek. Oh, tapi kalau untuk terjun ke lukisan spiritual kan itu ya mungkin butuh ada itu khusus lah ya kan? Energi khusus atau gitu. Itu maksudnya gimana tuh pengalamannya, apa dapat mungkin sama kayak Bunda mungkin ya, dapat ilham tapi yang saya tanyain tuh sejak kapan gitu loh. Iya. Gimana ceritanya? Saya tuh nggak kepengen seperti ini, nggak ada angan-angan saya pengen deh ngelukis yang bernuansa sakral gini-gini tuh nggak, pengennya tetap bikin pemandangan gitu-gitu. Iya. Cuman kan kita nggak bisa menolak apa yang digariskan Tuhan gitu. Semuanya walaupun pernah saya tolak gitu, tetap aja datang lagi begitu lagi. Ya sudah, saya jalani aja gitu loh. Saya jalani aja, dan menurut saya ini hal baik gitu. Artinya bahwa ini kan budaya kita ya, budaya yang mungkin pada saatnya nanti sedikit demi sedikit akan tergerus sama perkembangan zaman, karena anak-anak modern ya belum tentu
yang begini-gini tetap akan dibilang tahayul gitu. Sekarang pun sudah begitu kan, karena memang ranahnya sudah jauh berbeda antara nalar dengan gaib. Jadi kita akan hidup rasional, cuman tidak harus meninggalkan budaya kita itu. Jadi ya saya jalani aja ngalir. Jadi saya nyaman di sini ya sudah gitu, enggak apa-apa gitu. Saya nggak tahu lagi nanti kedepannya ditunjuk menjadi pelukis apa lagi, saya juga nggak tahu. Udah pokoknya jalani gitu aja. Ya Mas, ada tambahan sedikit. Ini Kok sedikit banyak dong? jawabannya kudu banyak. Pertanyaannya dikit. Ini ya. Wah, ini Iya, jadi biar masalah kayaknya nggak bisa dijawab. iya. Nggak bisa dijawab. bakal dapat hadiah. Coba dapat sepeda kayaknya nih. Jadi gini Mas, barusan sih ini ada sedikit komunikasi ya. Jadi pada saat Mas lukis ini kembali lagi ke lukisan. Di sini kan ada beberapa nih objek ya yang dilukis. Bisa dijelaskan Mas lebih detail karena seperti pingin tolong disampaikan gitu. Oh, gitu. Termasuk keseluruhan ini apa saja, karena kalau pemirsa lihat kan mungkin hanya sebatas sosok Nyi Blorong. Kesini dong kameranya Iya. sedikit. Kameranya sini, Dek. Kameramennya tidur. Kopi nih, kopi. Sini, Dek. Sini. Jadi kameranya nggak Dek. bergerak. Nah, gini, sini. Oh, belum bisa di zoom out ya? Gak apa-apa, Disum. masih jadi apa aja yang tertuang di dalam lukisan ini, Mas? Ya, ini yang saya gambarkan di sana waktu itu ya, sebelum saya melukis itu tuh saya mencoba untuk mendalami dulu seperti apa dan bagaimana cara bertemunya gitu. Saya itu masuk ke lorong waktu dan seperti saya masuk ke dalam dunia laut gitu, di dalam laut yang dalam banget gitu. Nah, pertama yang saya lukis itu ada istana ya. Ya, di istana. Jadi ternyata semua makhluk itu punya hunian gitu loh. Termasuk beliau itu juga ada istananya di sana gitu, di alam gaibnya itu. Dan di istana itu banyak sekali pengikut atau penjaga-penjaga dari si Nyai ini. Bentuknya juga aneh-aneh gitu, bukan bentuk seperti manusia kayak kita, aneh-aneh bentuknya itu. Mungkin kalau orang biasa ngelihat lari duluan kayaknya gitu. Cuma ngeri emang bentuknya aneh-aneh gitu. Tapi mungkin kalau di lautan berenang mungkin ya, Ki. Maksudnya kalau lari kan susah tuh berenang. Ya, kita kan rasionalnya seperti itu ya. Betul. Masa orang ada di makhluk begitu ada di dalam laut kan nggak bisa napas? Enggak gitu. Artinya kita seperti ada di sini gitu. Seperti di alam dunia aja biasa gitu. Jadi bukan disamakan dengan ikan, dia harus hidup di laut itu bukan. Jadi lewatnya aja hanya lewat jalan laut itulah gitu. Kedalaman itu nanti kita akan masuk ke dimensi mereka gitu. Dimensinya sudah bukan dimensi rasional lagi gitu loh. Jadi kesana terus nggak harus berenang gitu ya, sama aja begini gitu. Nah, Cuman istananya di sana. Yang aneh-aneh itu, saya ada pertanyaan yang sedikit nyeletai nih. Maksudnya ada bentuk yang dari hewan laut gak? Maksudnya kan kalau di darat kayak misal kunti mungkin ya. Oh gitu. Kalau di laut mungkin Ya semacam monster gitu ya. Jadi monster mungkin ya, banyak ya. yang tidak boleh dikatain kayak monster gitu ya. Iya. Makhluk-makhluk seperti itu, dan nggak ada yang enak dilihat aja pokoknya gitu. Itu bagian-bagian yang menjaga untuk orang-orang yang mau ke sana berniat tidak baik gitu. Harus melewati mereka dulu Jadi gitu. sebenarnya positif ya. Sebenarnya positif, cuman kalau bentuknya emang sosoknya yang iya, berbeda. bentuknya aja yang aneh gitu loh. Nah, terus mengalir ke depan sini saya menggambarkan di sini ada peti emas, ada pusaka, ada pedang. Itu menggambarkan bahwa beliau itu menjaga sisi kemewahan gitu ya. Jadi yang dijaga itu harta karun. Di sini disimbolkan ada pusaka, berarti salah satu
penjaga budaya juga berarti gitu loh. Artinya nggak hanya semata-mata pusaka itu yang bisa dijual miliaran misalnya gitu, bukan. Tapi yang dijaga adalah budayanya gitu loh. Warisan budayanya begitu. Tapi ini bisa dimiliki sama kita nggak? Maksudnya dibawa gitu? Oh gitu, ke orang biasa pun Iya, gitu. iya. Ya silahkan aja. Kalau ketemu? Kalau ketemu langsung dengan beliau gitu. Oh enggak, maksudnya misalkan kamu pengen lukisan ini. Enggak, maksudnya benda-benda yang dijaganya. Oh, yang di lukisan ini. Iya, betul. Oh gitu. Waduh. Sekarang saya yang agak ilmiah. Sulit ini, udah mulai dapat berarti ya? Iya. Ya, sakit-sakit dapat. Siapin sepeda. Lumayan. Iya, yang tadi dibilang itu untuk mendapatkan harta benda ini kan kita mungkin pernah dengar ada harta gaib gitu ya. Ya, uang gaib dan lain sebagainya gitu. Dialah yang menjaga gitu loh. Dan benda-benda itu hanya ada di sana. Kita bisa mendapatkan. Cuman Begitu lagi. iya, begitu itu menjadi real gitu ya ke tangan kita, itu biasanya sudah bukan yang kita inginkan. Artinya ketika dapat emas misalnya dari saya narik nih dapatnya emas, begitu nyampe ke tangan jadinya kuningan. Jadi dia nggak bisa dijadikan uang gitu ya. Nggak bisa disempurnakan. Karena ambisinya ya bahasanya seperti gitu. Karena kita punya ambisi untuk kaya. Tapi ada orang yang tidak mencari apa-apa, dia dikasih. Dan asli emas itu ada. Dan dia nggak tahu untuk apa. Itu sebenarnya yang kalau kamu pengen harta seperti itu, jadi jangan menginginkan gitu sama sekali. Tapi usaha kamu itu di luar nalar gitu loh. Ya sama kalau kita mah bandingannya biasanya gini. Ada orang bisa narik benda gaib gitu ya. Dia bisa narik benda pusaka dapat gitu. Dia dapat gitu. Bisa karena dipelajari. Dan ada orang yang di ranah spiritual tapi tidak bisa seperti itu gitu loh. Tapi bendanya banyak di rumah itu, pada datang sendiri tanpa narik. Itu maksudnya gitu. Saya nggak minta, tapi benda itu datang sendiri. Ada yang sampai minta-minta nggak dapat gitu. Nah itu intinya berarti kembali ke diri lagi gitu loh. Niatnya mungkin ya. Niat tetap. Kalau untuk siapapun mengoleksi lukisan seperti ini, ya silahkan. Kalau memang berkenan gitu loh, monggo. Nah, terus dilanjut, Mas, yang ada di lukisan itu apa lagi? Ya, menggambarkan tongkat ini sebagai jejaknya kita gitu. Jejaknya kita artinya bahwa pembawaan diri kita itu nggak selamanya itu kuat gitu loh. Dengan adanya pegangan itu mungkin kalau di kita itu ya bisa agama, bisa akhlak, bisa apapun. Dengan pegangan itu kita bisa tetap tegas, teguh gitu loh, kuat dan menjadi penerang. Soalnya saya ngelihat tongkat ini ketika dibutuhkan ini menyala itu, terang banget. Dan sepertinya tongkat ini tuh sudah ada di kamarnya Mbak Dinar, walaupun tidak secara nyata. Itu saya pernah datang ke tempatnya beliau itu, saya diberi gambaran ada tongkat yang bentuknya seperti ini gitu. Atasnya ada bulatan seperti itu gitu. Pas saya ngelukis ini, loh kok ada tongkat ini? Ya mungkin simboliknya sudah dikasihkan bahwa yang seperti tadi tongkat itu bermakna apa gitu lah. Bukan terus menjadi wah berarti Mbak Dinar orang sakti yo. Nek orang sakti yo nggak takut sama pandemi wong. Malah medeni. Iya. Begitu dengar pandemi langsung pakai masker. Oh iya tuh. Nggak ada orang sakti, nggak ada. Tapi suatu saat bisa, maksudnya kan seperti ini, maksudnya kan tadi dalam bentuk, maksudnya belum terlihat jelas mungkin. Gitu ya. Habis. Wis lanjut. Udah capek, Umis. pokoknya juga udah habis. Jadi Ya. satu pertanyaan lagi, Mas. Jadi intinya itu dari sosok Nyi Blorong itu adalah positif ya sebenarnya. Sangat positif. Sebenarnya semua ciptaan Allah itu positif. Yang menegatifkan itu kita sendiri. Kitanya yang salah persepsi. Kalau kitanya udah paham tentang makhluk Tuhan, tentang diri kita sendiri,
itu nggak ada, bahkan bencana azab itu nggak ada sebenarnya itu. Kita itu dikasih karma buruk atau nggak ada sebenarnya. Betul, betul. Setuju sekali. Mas. Kita sendiri yang menyepakati, dan beliau juga sebenarnya namanya bukan Nyi Blorong gitu. Nyi Blorong itu nama dari film sebenarnya kan. Betul. Iya. Betul. Kata sepakatan. Saya punya nama aslinya dia. Ya cuma saya nggak bisa kemukakan di umum gitu ya, untuk beliau aja gitu, bahwa ada nama yang disandang seperti saya, Ki Alam. Nama asli saya bukan itu, nggak tahu kan? Enggak. Boleh di Jangan. Itu yang tahu cuma kita. Ya. Rahasia. Nanti giftnya hilang. Rahasia. Aduh, rahasia lagi aja. Ya sebenarnya begitu. Kita itu terjebak sama kalimat kesepakatan. Iya. Semuanya begitu. Saya pelajari dari sisi sudut manapun. Oh, ujung-ujungnya kita itu terjebak sama kata-kata aja gitu. Dan kata-kata itu diperdebatkan. Betul. Akhirnya jadi rancu gitu. Padahal mau ujung-ujungnya ngono. Wis gitu loh. Jadi membuat diri kita juga menderita sendiri sebenarnya. Iya. Gitu. Ya, oke. Mungkin Bunda ada pesan-pesan untuk ini. Iya, Pemirsa. iya. Jadi pemirsa, dari perbincangan hari ini dengan Ki Alam, intinya adalah bahwa apapun ciptaan Tuhan itu semua baik, tinggal bagaimana manusianya. Dan apapun yang diberikan kepada kita, gunakanlah sebaik-baiknya. Kita juga harus menghormati para leluhur, jangan pernah melupakan sejarah, jangan pernah meninggalkan budaya kita. Itu yang selalu saya ucapkan di setiap kali saya berbincang dengan siapapun, ya. Dan ini adalah penjelasan tentang Nyi Blorong dan meluruskan siapa beliau sebenarnya. Yang di luar sana itu salah kaprah, gitu. Ya, kita berarti setuju ya yang disampaikan Ki Alam dan saya. Sebelumnya pun saya juga sudah dapat perintah seperti itu, dan saya sudah diberitahu oleh Ibu Mustika Ratu dan Nyi Blorong, ya itu memang real nyata. Oke, Mas Alam, matur nuwun ya Mas. Ji, Sudah sami-sami. membuatkan lukisan yang luar biasa, yang mungkin ini tidak pernah ada atau belum pernah ada dan belum pernah dibuat oleh siapapun, hanya Ki Alam yang sudah membuatnya. Untuk saya Dewi Dinar Kusumaningrum dari Pendopo Kencana Kidul dan Saya Ki Alam. beserta tim Kang Denny. Saya siapa ya? Tahu begini. Orang ganteng pokoknya udah. Amin. Makasih. Biasanya kalau yang disebut sama Ki Alam langsung kejadian. Mau saya sebut cantik kamu. Ya. Dan satu lagi kameramen kita Ilman. Nggak ada mukanya tapi. Gak ada mukanya, sini Dek. Ya jempolnya doang loh. Oke. Oke. Ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.